Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar dan Al-Afu. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'its, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Al-Ghaffar dan Al-Afuwu, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, qada dan qadar, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar kembali atau bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Tujuan pembelajaran di sini bahwasanya memahami Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, dan penerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Masuk pada peta konsep ya, Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan antara Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Yang ketiga adalah hikmah dari Al-Ghafar dan Al-Afu. Masuk dalam pengertian Al-Ghafar. Nah, Al-Ghafar itu berasal dari kata ghafar, yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hambanya, dosa dari hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, bahwasanya Al-Ghafar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa manusia. Itu adalah pengertian dari sifat Allah Al-Ghafar. Selanjutnya, penyebutan Al-Ghafar di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, di sini bahwasanya Al-Qur'an itu menyebut kata Ghafar itu sebanyak 5 kali. 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 dan Quran surat Toha ayat 82. Sedangkan yang 2 kalinya ya, 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu sifat Allah Al-Aziz. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sifat Allah Al-Ghafar itu tertera dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, ya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia itu Maha Pengampun. Penjelasan dari Quran surat Nuh ayat 10. Yang kedua juga terdapat dalam Al-Quran
surat Toha ayat 82 yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan berkebaikan kemudian tetap dalam petunjuk. Itu adalah pengertian dari Quran surat Toha ayat 82 yang sebagai pedoman hidup manusia. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu menutupi keburukan kita semuanya adalah kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita agar menjadi orang yang baik. Ya, orang yang baik, terbebas atau terhindar dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala itu menutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana kita menghilangkan dari beberapa kesalahan atau dosa kita kepada Allah. Memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala itu menutupi kesedihan kita adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengampun. Maka kita sebagai seorang insan, ya, kita sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan dosa. Makanya kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, membaca istighfar agar kita terampuni atau terhindar dari perbuatan dosa tersebut. Allah Maha Pengampun jika manusia mau bertobat kepada Allah. Cara meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana cara meneladaninya? Ya. Cara meneladaninya yaitu yang pertama memaafkan. Berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Kita melupakan dari kesalahan tersebut dan memaafkannya sehingga terbuka hati yang ikhlas sama manusia. Yang kedua yaitu menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Buanglah jauh-jauh rasa benci. Itu termasuk dalam dalam ajaran agama Islam itu selalu diharuskan kita itu menghindari dari hal-hal yang buruk, yaitu menghilangkan kebencian dan dendam dari kita kepada sesama manusia. Berikutnya adalah cara meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar dalam kehidupan kita. Cara meneladani. Yang pertama, menghindarkan diri dari prasangka buruk. Berarti kita tidak boleh suudzon pada orang lain. Tanamkan sifat husnudon. Marilah kita berprasangka baik sama manusia, baik sama manusia maupun kepada Allah. Ya. Terus tidak mencari-cari kesalahan, tidak mencari kesalahan orang lain, sehingga kita mampu belajar menjadi pribadi yang baik, menata hati dengan baik. Ya, itu adalah cara meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar dalam kehidupan. Maka kita akan selamat dari yang namanya keburukan dunia. Berikutnya yaitu cara meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar dalam kehidupan kita juga, ya, yaitu tidak membuka aib atau tidak membuka keburukan orang lain. Janganlah kita membuka aib seorang, karena membuka aib seorang itu adalah perbuatan yang tidak baik atau dosa. Tidak boleh juga untuk menggunjing, membicarakan, bahkan memfitnah atau menyakiti orang lain.
Ya, itu adalah cara meneladani dan membiasakan makna al-Ghafar dalam kehidupan kita. Sedangkan pengertian al-afu di sini secara bahasa kata al-afu itu adalah berarti menghapus, menghilangkan sampai dengan akarnya dan memaafkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka al-afu itu berarti yang maha pemaaf, memaafkan sesama manusia, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar-akarnya dengan tidak menampakkan atau tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Ya, jika manusianya itu mau memohon ampunan dan mau meminta maaf yang berhubungan dengan Allah, ya. Karena manusia itu pasti hablum minallah, hablum minannas. Berhubungan dengan Allah, begitu juga berhubungan dengan sesama manusia. Ya, berarti kita kalau menjadi insan yang baik, menjadi manusia yang baik, marilah kita saling memaafkan di antara sesama. Jika kita punya kesalahan pada orang lain, marilah kita saling memaafkan. Allah saja mempunyai sifat pemaaf, ya. Kenapa manusia tidak mempunyai sifat pemaaf? Nah, kita kembali belajar pada sifat Allah Al-Ghafar dan Al-Afu tersebut. Itu ya. Lanjut, yaitu ayat Al-Quran tentang Al-Afu yang menerangkan tentang sifat Allah Al-Afu tertera dalam Asmaul Husna tersebut, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 60. Yang artinya, demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia didolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itu sifat Allah dalam Al-Quran tentang Al-Afu. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 60. Yang kedua, ada juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 149. Di sini dijelaskan yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf. Ya, Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Itu adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 149. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaan antara Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Di sini dijelaskan baik Al-Ghafar dan Al-Afu memiliki makna yaitu mengampuni atau yang dikatakan dengan istilah memaafkan, mengampuni atau memaafkan. Namun Al-Afu itu memiliki arti yang lebih daripada Al-Ghafar. Ya, Al-Ghafar Allah Maha memberi maufirah, ya, ampunan. Maufirah adalah ampunan dosa, tetapi dosa itu masih ada, ya. Dosa tersebut ditutupi oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seorang dengan dosa tersebut. Tetapi dosa itu masih ada. Nah, sedangkan al-afu ya. Al-afu Allah Maha memberi maaf. Dengan al-afu Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya. Seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pemberian maaf itu lebih istimewa. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang masuk pada hikmahnya. Nah, hikmah meneladani Asmaul Husna atau sifat Allah Al-Ghafar dan Al-Afu. Perhatikan lagi, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan. Itu adalah hikmahnya, subhanallah ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang hikmah meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu. Masuk pada yang kedua, yaitu terdorong untuk terus membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kita membiasakan membaca istighfar setiap hari. Yakni sebagai ungkapan meminta ampunan kepada Allah atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang telah kita perbuat. Ya, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Kita lebur dengan membiasakan membaca kalimat istighfar, ya, itu adalah bentuk kita memohon ampunan kepada Allah. Baik berbuat salah maupun tidak, karena bacaan istighfar itu termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu. Berikutnya adalah tidak pernah berputus asa. Berarti tidak mempunyai sifat apa? Sifat pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya, ya, memberi maaf tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya apa? Artinya berlaku kapan saja manusia itu mau meminta maaf atau minta ampunan kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya dan maafkannya. Di mana saja dan dalam usia berapapun, barang siapa memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya. Baik anak-anak, dari keterangan guru tadi, mulai dari atas sampai bawah, semoga kalian memahaminya, ya, memahami, mengerti dari pengertian apa tadi tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan tugas pada kalian semuanya ya, bahwa tugas kalian pada hari ini ada 5 poin, atau yang dikatakan 5 item. Yang pertama adalah, ya, apa yang dimaksud dengan Al-Ghafar, sifat Allah Al-Ghafar itu loh yang dimaksud dengan sifat Allah Al-Ghafar. Nah, yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menutupi segala keburukan dosa dan kesedihan kita?
Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikap orang yang benar-benar mencerminkan makna Asmaul Husna Al-Afu. Soal yang keempat, apa perbedaan sifat Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Al-Ghaffar dan Al-Afu? Perbedaannya. Membedakan ya. Yang kelima, apa manfaat membiasakan diri dengan memiliki sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Selamat mengerjakan anak-anak ya. Semoga kalian menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, selalu menjadi orang yang baik di sisi Allah. Ya, semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.